diasporanya. Nah, contohnya biasa yang sering dicontohkan untuk diaspora baru ini adalah misalnya diaspora Tionghoa atau juga diaspora India. Namun, dalam konteks yang lain, beberapa negara yang memiliki diaspora, seperti misalnya India atau China atau Tiongkok, biasanya mereka memiliki definisi khusus yang berbeda dengan definisi yang dipakai oleh kalangan akademisi. Mereka memiliki definisi khusus tentang diaspora mereka. Sebagai contohnya, misalnya diaspora Tionghoa, Tiongkok itu memiliki definisi sendiri tentang diaspora itu. Ada mereka mengelompokkan ada namanya wakung, ada namanya huaxiang, wakung apa namanya semacam bekerja kasar begitu. Kemudian ada huaxiang itu apa namanya pedagang. Kemudian terkait dengan kewarganegaraan itu namanya huajiao. Huajiao itu orang-orang Chinese citizen gitu, Chinese citizen yang tinggal di negara lain, atau mereka juga ada namanya Huaren atau Huai, itu etnis Tionghoa di negara lain yang itu merujuk pada etnisitas bukan pada kewarganegaraan. Oleh karena itu sebenarnya diaspora itu sangat dekat hubungannya dengan etnisitas. Jadi masyarakat yang atau kelompok masyarakat yang pindah dari negara asal ke negara yang lain dan masih membina hubungan dengan negara asal dalam konteks etnis atau juga dalam konteks agama. Nah, ini penyebarannya atau hubungannya dengan negara asal itu terkait dengan masalah agama. Mereka juga terkait dengan budaya, karena biasanya kelompok diaspora ini untuk mempertahankan identitasnya di tempat yang baru, mereka mempertahankan budayaannya. Nah, budayanya itu bisa budaya tetap asli dipertahankan, atau kemudian terjadi hybrid atau bercampuran. Nah, kemudian para peneliti diaspora menyajikan satu pendapat yang lebih kontemporer. Mereka melihat bahwa diaspora sekarang ini tidak hanya dipahami dalam konteks etnis, agama, budaya, tetapi lebih pada gerakan. Jadi misalnya contohnya adalah gerakan-gerakan apa namanya masyarakat Afrika, gitu. Nah, jadi pola-pola gerakannya itu apa namanya yang menyebar itu dianggap sebagai bagian dari diaspora juga. Bahkan diaspora sekarang juga terkait dengan pemikiran. Pemikiran itu maksudnya adalah misalnya yang dicontohkan itu adalah misalnya kelompok Michigan, pertama dari Universitas Michigan itu misalnya dia punya satu tema. Kalau di HI mungkin kita lebih kenal dengan school ya, dari satu tempat kemudian menyebar ke tempat yang lain pemikiran itu. Nah itu juga digolongkan oleh beberapa ahli yang terkait dengan yang memiliki diaspora juga bagian dari diaspora. Jadi pemikiran pun sekarang ini juga dalam beberapa hal dia dipandang sebagai diaspora. Nah, oleh karena itu diaspora itu punya karakter terkait dengan identitas. Jadi yang menyatukan hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang berpindah itu, yang menurut di negara lain itu adalah identitas, kemudian sejarah, budaya, dan hubungan-hubungan itu maksudnya adalah pola hubungan antara diaspora dengan negara asalnya, atau juga hubungan antara diaspora dengan negara tempatan, pemerintah negara tempatan. Jadi dia memiliki beberapa karakter yang kita bisa identifikasi, kita bisa lihat dari identitasnya, kelihatannya sama tapi kok berbeda. Kemudian sejarahnya dia bukan asli dari negara yang dia tempati sekarang. Budayanya juga memiliki budaya yang sedikit berbeda kalau memang dia hybrid, atau budayanya sama sekali berbeda kalau dia mempertahankan budaya asalnya. Dan pola hubungannya juga berbeda. Misalnya kalau kita lihat di Amerika atau di Eropa itu ada kelompok migran, misalnya seperti itu hubungannya dengan negara tempatan, negara yang tersedia tempati itu berbeda. Kemudian karakter itu terkait dengan penyebarannya. Penyebarannya itu ada kelompok-kelompok diaspora yang memusat penyebarannya di negara-negara tertentu. Kemudian juga ada jaringan. Jaringan itu ya pola tadi yang saya ceritakan tadi. Misalnya dalam konteks bisnis, misalnya jaringan diaspora India atau jaringan diaspora Tionghoa, biasanya mereka memiliki satu jaringan antara diaspora Tionghoa di Indonesia misalnya dengan diaspora Indonesia, diaspora Tionghoa di Malaysia misalnya, atau tempat lain yang memiliki hubungan. Dan dalam konteks identitas, diaspora itu bisa berlipat. Contohnya misalnya adalah misalnya ada misalnya orang Arab di Amerika, dia bisa mewakili identitas dia sebagai bagian diaspora Arab, atau dia juga mewakili identitas region dia misalnya Timur Tengah, atau juga mewakili region sebagai diaspora Muslim. Nah, misalnya itu. Jadi diaspora itu bisa beberapa tidak tunggal identitas yang dimiliki oleh kelompok diaspora itu sendiri, tidak tunggal. Nah,
Seperti yang saya ceritakan tadi, diaspora itu berkaitan dengan beberapa kajian, sosiologi, tentu saja dengan masyarakat, antropologi, etnis, tentu saja budaya dan migrasi. Karena migrasi ini kalau kemudian melihat adanya migrasi pekerja, itu biasanya kita bisa lihat hubungannya dengan remittance, gitu ya, pengiriman uang seperti itu. Oleh karena itu diaspora itu banyak didekati dalam konteks ekonomi yang tidak terkait sama tadi ya, dan tidak terkait sama budaya tadi, yang terkait dengan ekonomi. Nah, maupun juga politik. Nah, ini mulai agak dekat dengan HI ketika kita membicarakan masalah politik, karena diaspora yang semakin menguat di sebuah negara itu, dia memiliki dua implikasi secara politik. Dia bisa menjadi dalam tanda kutip agen dari negara asalnya. Misalnya kita bisa melihat diaspora Yahudi di Amerika Serikat dalam mempengaruhi kebijakan negara asalnya, maupun juga bagaimana kemudian dia bisa berusaha untuk mempengaruhi kebijakan negara asalnya. Misalnya kalau banyak contoh itu diaspora Armenia yang banyak negara itu berusaha untuk menekan atau bisa untuk mempengaruhi negara asalnya, pemerintah Armenia. Ya, pengaruhnya itu dari luar. Nah, bagaimana dengan hubungan internasional? Nah, kita lihat bagaimana studi kita itu melihat diaspora ini. Yang pertama, kenapa diaspora itu masuk ya? Kita lihat bagaimana hal itu masuk. Yang pertama, seperti saya cerita tadi bahwa diaspora itu berkaitan dengan hubungannya dengan negara asal, negara penerima, juga berkaitan dengan hubungan relation antara negara asal dengan negara penerima dan kepentingan diaspora itu sendiri. Jadi ada empat macam yang kita bisa lihat diaspora itu kenapa penting dan kemudian menyentuh kajian kita di internasional. Yang pertama hubungan dengan negara asal. Jadi diaspora ini oleh beberapa negara, terutama negara yang memiliki diaspora dan dianggap kuat seperti India dan Tiongkok, diaspora ini dianggap penting. Ya, jadi negara asal pun memiliki kepentingan terhadap diaspora itu sendiri. Nah, biasanya mereka kita kelompokkan jadi tiga. Yang pertama itu kepentingannya ekonomi. Biasanya diaspora yang seperti luar memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dan kemudian digunakan untuk membantu perekonomian di dalam negeri. Nah, itu dilakukan oleh India dan Tiongkok. Kemudian ada kepentingan yang kedua itu public diplomasi. Ya, bagaimana kemudian mereka sebagai alat diplomasi negara asal. Nah, kita lihat misalnya dalam kegiatan di public diplomasi sebuah negara lain melibatkan warga negara atau yang sudah ex warga negara dari negara tersebut untuk terus berpartisipasi. Misalnya kita lihat kalau Indonesia, misalnya kita lihat di Suriname misalnya yang terus kita melihat diaspora Jawa, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu negara asal itu juga memiliki kepentingan kepada diaspora itu untuk membantu negara itu dalam berhubungan dengan negara tempatan di mana diaspora itu tinggal. Nah, dia punya kepentingan itu. Jadi bisa jadi negara asal itu sangat aktif untuk mendekati diaspora yang diasporanya di luar negeri. Yang kedua adalah dari sudut pandang negara penerima. Negara penerima pun juga memiliki kepentingan terhadap diaspora. Dalam beberapa kasus, negara penerima juga menggunakan diaspora sebagai alat untuk diplomasi publiknya. Gitu. Misalnya di Australia itu juga punya kebijakan bahwa imigran masyarakatnya yang berasal dari negara lain itu juga dapat berperan dalam membantu Australia dalam berhubungan dengan negara asal mereka. Jadi seperti jembatan sebenarnya seperti itu. Dan kasus di Kanada juga diaspora itu kelompok diaspora itu masuk dalam demokrasi, dia masuk dalam kelompok politik domestik di negara tempatannya. Nah, itu dari sudut pandang negara penerima. Diaspora juga kita lihat dari pandang hari ketika negara dalam konteks hubungan antara negara asal dengan negara penerima. Artinya apa? Diaspora itu juga dapat mempengaruhi hubungan antara negara asal dengan negara penerima. Nah, itu pengaruhnya itu bisa dua macam, bisa pengaruh dalam konteks positif, akhirnya menjembatani kerjasama, atau justru bisa menimbulkan konflik. Beberapa contoh kasus kita bisa melihat bahwa ada kelompok diaspora yang tinggal di sebuah negara yang justru menimbulkan konflik, berkaitan dengan konflik. Misalnya kita bisa lihat dalam konteks India Pakistan misalnya, kalau atau kasus Rohingya misalnya, kita Bangladesh dengan Myanmar misalnya begitu, yang Myanmar mengklaim itu dari bagian Bangladesh,
kemudian tapi ada di Myanmar, seperti itu bisa melakukan konflik atau justru bisa melakukan kerjasama. Misalnya contohnya adalah diaspora India yang biasanya menjadi apa sih namanya, menjadi bridge ya, atau namanya menjadi jembatan antara negara dan penerima. Kemudian yang keempat adalah diaspora sendiri. Diaspora juga memiliki kepentingan. Ya, kepentingannya adalah dia di tiga negara penerimaan, dia kepentingannya pasti untuk bisa diterima, dan di negara asal dia punya kepentingannya mungkin dia punya keinginan atau aspirasi, misalnya dia ingin mendapatkan atau membuat atau menekan atau mengaspirasi agar negara asalnya itu memiliki menerapkan kebijakan di keluarga negaraan misalnya. Nah, seperti itu. Dia punya kepentingan. Atau kepentingan yang lain, misalnya dia ingin investasi yang lebih mudah, atau kemudian ingin pulang, atau keturunannya pulang, tapi mendapatkan fasilitas khusus, misalnya seperti itu. Nah, dari isu, dari isu, nah kita seperti yang saya jelaskan, isu itu bisa konflik atau kerjasama. Jadi diaspora itu bisa mempengaruhi adanya konflik. Namun juga di sisi lain juga bisa mendengar kerjasama, atau bahkan dia bisa berperan sebagai NGO untuk resolusi konflik di beberapa kasus. Kemudian ya karena itu berkaitan konflik, tentu saja diaspora itu berkaitan dengan isu politik dan keamanan, saya cerita tadi. Jadi itu berkaitan, kalau konflik itu pasti keamanan dan ekonomi. Biasanya kerjasama itu hubungannya yang paling dekat itu ekonomi. Bagaimana diaspora itu menjembatani hubungan ekonomi, kerjasama ekonomi antara negara asal dengan negara penerima. Gitu. Nah, yang paling dekat yang dalam beberapa tahun terakhir ini sering muncul kaitan diaspora dalam konteks kajian internasional itu dengan diplomasi. Memang ini yang paling dekat dan paling menurut saya paling kompatibel, yang paling dapat berjalan bersama, diaspora dan diplomasi. Nah, yang paling awal itu kita lihat seperti saya cerita diplomasi publik. Memang diaspora digunakan sebagai bagian dari diplomasi publik sebuah negara. Contohnya, contoh yang sempat muncul adalah diaspora, penggunaan diaspora dan diplomasi publik Inggris. Nah, Inggris itu dengan menggunakan BBC-nya, dia berusaha untuk mencapai atau menyentuh atau terkoneksi dengan diaspora Inggris di luar negeri. Bahkan mereka menyebut diaspora Inggris dalam konteks diplomasi mereka sebagai twin diaspora. Twin diaspora itu maksudnya apa? Twin diaspora itu adalah diaspora Inggris yang masih warga negara Inggris tapi tinggal di luar negeri atau ekspatriat ya di luar negeri, maupun warga negara Inggris yang sudah menjadi warga negara lain. Nah, mereka berusaha untuk terhubung dengan mereka dan kemudian membantu Inggris untuk menyampaikan hal-hal yang kurang menyampaikan hal positif tentang Inggris. Kemudian para diplomasi, antara kasusnya adalah kasus Basque di Spanyol, diaspora Basque. Kita tahu bahwa masalah Basque itu di Spanyol itu diasporanya menyebar. Nah, mereka juga membantu pemerintah daerah asal mereka. Nah, saya kira di Indonesia pun mungkin juga sama. Misalnya ada pemerintah daerah Indonesia, ada warganya yang tinggal di luar negeri, kemudian kita seperti apa, mungkin pemerintah daerah di Indonesia juga menggunakan diaspora itu, bekerjasama dengan diaspora itu. Yang terakhir adalah diplomasi diaspora ini yang agak muncul terakhir belakangan, yang khusus memang diplomasi diaspora itu ya memang diaspora itu sendiri yang melakukan kegiatan diplomasi yang bukan karena proyek negara, program negara, bukan pemerintah, tetapi memang diaspora itu sendiri yang melakukan diplomasi. Nah, di dalam itu beberapa fenomena yang terkait dengan KJNI secara praktis ya, apa yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana dalam konteks teoritis atau konsep HI. Tahun 2003 itu ada satu artikel dalam jurnal International Organization itu oleh Jane and Clark, dia mengatakan bahwa diaspora itu inside the people, maksudnya adalah diaspora itu bagian dari kelompok yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi ada di luar. Inside the people maksudnya kebijakan luar negeri kan dari dalam, dari domestik untuk keluar gitu. Nah, tapi ini ada bagian dari masyarakat yang disebut sebagai domestik tapi ada di luar negeri. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Nah,
mereka Zen and Ford itu termasuk menurut saya salah satu yang awal untuk mencoba untuk mensinkronkan antara kajian diaspora dengan hubungan internasional. Mereka melihat bahwa diaspora ini memiliki pengaruh yang besar. Mereka bisa melihat diaspora itu memiliki potensi yang besar juga, baik dalam konteks memajukan kerjasama maupun juga bisa menimbulkan konflik antar negara. Nah, itu yang pertama. Kemudian berkembang pada Zen, kemudian dia mengembangkan itu terus kajian dia, dan akhirnya dia bikin satu buku namanya Kinship and International Affairs. Dia melihat bahwa kinship ya, kekeluargaan, hubungan antar keluarga itu hubungan antara negara asal dengan diaspora itu seperti hubungan antar keluarga. Nah, kita bisa melihat misalnya kita ingat beberapa tahun yang lalu itu misalnya di Indonesia ada kongres diaspora kemudian mengundang Obama. Nah, itu adalah perasaan Obama ada bagian dari diaspora menurut kelompok IDN Indonesian Diaspora itu tuh Obama itu bagian dari diaspora gitu. Nah, itu sebenarnya hubungannya seperti hubungan keluarga. Jadi masyarakat diaspora itu seperti bagian dari keluarga sebuah negara yang sedang di luar begitu. Meskipun mereka tinggal di luar, mereka menjadi warga negara lain, seperti apa? Jadi mereka masih bagian atau terhubung dengan negara asalnya. Kemudian dari ini satu penelitian yang juga menarik menurut saya, judul bukunya juga sangat menarik, Diaspora dan International Relations. Dia melihat diaspora itu domestic abroad. Ini sebenarnya mirip dengan yang disampaikan oleh Zen and Ford. Ini ditulis oleh satu organisasi dari India, Fatah Jarajan. Dia mengatakan bahwa domestic abroad itu maksudnya apa ya? Dia di luar tapi sebenarnya bagian dari domestik gitu. Dan menurut dia, kenapa itu bisa terjadi dalam kasus di India itu karena pengaruh dari ekonomi neoliberal, di mana India ingin bersaing dalam konteks ekonomi global, dan salah satu yang bisa dalam tanda kutip digunakan adalah diaspora India yang tersebar di banyak negara. Dan mereka mulai mengidentifikasi diaspora India yang sukses, dan kemudian mengajak mereka untuk membantu ekonomi India di dalam negeri dan juga mempromosikan kerjasama ekonomi India. Nah, dalam konteks ini beberapa peneliti yang mengajukan tiga konteks di atas itu melihat bahwa kajian hubungan internasional dapat menerima diaspora. Mereka ada dua pendekatan yang bisa menerima diaspora. Yang pertama liberalisme. Karena liberalisme dalam satu sisi dia juga mengakui adanya aktor yang bukan negara. Nah, jadi bisa jadi itu diaspora bisa masuk dalam kajian hubungan internasional dalam konteks itu aktor aktor yang mempengaruhi kebijakan negara. Juga yang kedua adalah pendekatan konstruktivis. Kenapa? Karena seperti tadi dilihat sebenarnya hubungan antara negara asal dengan diaspora itu tapi dibangun karena hubungan identitas. Jadi identitas itu yang kemudian menghubungkan antara diaspora dengan pemerintah negara asal. Baik juga identitas dalam konteks negara penerima. Negara penerima sendiri juga memiliki kepentingan untuk membangun identitas agar diaspora negara lain itu bisa masuk ke dalam identitas negara mereka. Ya, biasanya kita kan dengan nation building. Jadi dalam konteks ini konstitutif dianggap juga bisa menerima diaspora. Nah, ini kalau mau lebih lanjut diaspora itu dalam pengaruhnya kepada negara asal bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri. Nah, di sisi lain dalam kajian transnasionalisme mereka lebih jelas. Jadi mereka sudah jelas mengatakan bahwa diaspora itu adalah bagian dari aktor. Nah, bagian dari aktor transnasional karena memang dia hubungannya antar lintas batas negara. Nah, bagaimana dengan HI? Apakah diaspora ini dipandang sebagai bagian dari HI? Nah, jadi kalau kita melihat pada HI yang misalnya masih kita melihat HI dalam konteks HI aktor negara, maka tentu saja diaspora itu hanya bagian dari aktor. Maksudnya apa? Diaspora itu hanya bagian dari satu kelompok kepentingan yang mempengaruhi ke negara. Nah, tetapi beberapa peneliti, beberapa pengkaji diaspora dan HI itu melihat bahwa diaspora itu memiliki kemampuan, memiliki satu potensi untuk menjadi aktor otonom.
atau menjadi aktor transnasional seperti tadi yang dipahami oleh yang disampaikan oleh beberapa ahli transnasional. Diaspora itu adalah aktor sendiri, jadi tidak jadi begini maksudnya. Misalnya sebuah negara asal itu kebijakan luar negerinya itu dipengaruhi oleh diaspora. Dalam konteks ini, kalau pendapat itu yang dipahami, maka sebenarnya diaspora itu hanya sebagai satu faktor yang mempengaruhi. Jadi akunnya tetap negara, tetapi perilaku negara itu dipengaruhi oleh diaspora. Tetapi di sisi yang lain, beberapa peneliti, ada satu peneliti yang sangat menurut saya dalam beberapa tahun terakhir ini sangat aktif, Maria Koimova, yaitu lebih melihat bukan. Jadi diaspora ini otonom, dia bisa bergerak sendiri. Kenapa? Karena dia punya kapital, dia punya modal, dia punya pengaruh ekonomi, dia juga punya pengaruh politik, mungkin karena kekuatan ekonominya. Dia juga punya jaringan, Nah, dia punya member, dia punya anggota. Nah, cuma memang Konopa menyampaikan bahwa untuk menjadi aktor yang otonom ini memang ada beberapa syarat khusus yang bisa menjadikan diaspora itu menjadi aktor otonom. Yang dia sampaikan biasanya pada situasi-situasi tertentu. Pada situasi-situasi tertentu, diaspora itu dapat bertindak otonom. Jadi dia mempengaruhi negara itu bukan mempengaruhi kebijakan negara, tapi maksudnya mempengaruhi kebijakan negara, dia masuk ke dalam seperti struktur domestik, bukan. Tapi dia memang aktor yang berhadapan dengan negara yang kemudian negara itu terpengaruh oleh perilaku oleh diaspora itu sendiri. Itu misalnya pada situasi tertentu, situasi konflik misalnya, atau situasi pasca konflik, biasanya diaspora menguat dan kemudian dia bisa menjadi satu entitas dari satu gerakan sendiri yang mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, jadi kita masih dalam studi kita itu masih dari PHI, kita masih melihat diaspora itu di mana posisinya. Memang sebagian besar memang pada yang pertama tadi. Jadi diaspora itu aktor yang mempengaruhi, atau bagian dari aktor, bagian dari negara, seperti itu. Nah, kenapa memang ini satu pekerjaan rumah bagi kita sendiri, karena diaspora sendiri itu unik. Kenapa? Aneh. Ya, jadi dia itu ya imajiner tapi nyata. Dia bahwa itu kan disatukan, sebenarnya yang menyatukan diaspora itu kan sesuatu yang tidak terlihat, ya, sesuatu yang dibayangkan gitu, bahwa misalnya saya di Taiwan, saya bagian dari ini, atau saya bertemu dengan salah satu penelitian saya di sini adalah tentang masyarakat Indonesia yang tinggal di sini, tidak kewarganegaraan, menikah dengan orang sini, yang mereka tetap merasa saya bagian dari Indonesia loh. Gitu. Tapi kan itu apa ya, misalnya kalau dia masih warga negara kan masih presiden, tapi mereka sudah bukan warga negara lagi, mereka sudah bukan oleh sebuah bayangan tentang bagian dari bangsa Indonesia. Itu kelihatannya Indonesia, tapi nyata mereka memiliki kegiatan, mereka memiliki organisasi, mereka memperkenalkan Indonesia. Tadi dikatakan kalau dalam beberapa tahun terakhir menyebutnya diaspora diplomasi, diaspora. Nah, itu. Dan kemudian misalnya diaspora itu ya kompatibel dengan konsep negara bangsa. Kenapa? Ini yang agak susah dari diaspora itu, karena diaspora itu di luar batas negara. Jadi misalnya ada satu perdebatan dalam konteks diaspora itu, misalnya begini, ketika Indonesia misalnya berusaha untuk mendekati diaspora Indonesia di luar negeri, nah padahal diaspora Indonesia di luar negeri itu sudah menjadi bagian dari negara lain, nah itu bagaimana? Apakah itu tidak disebut sebagai satu intervensi karena sudah melampaui batas negara itu? Makanya dalam konsep diaspora itu kita ada yang namanya deteritorialisasi, yaitu berusaha untuk mengembangkan peluas jaringannya yang di luar batasannya di luar batasan teritorialnya. Nah, oleh karena itu apakah perlu kajian HI kita itu perlu mendapatkan hubungan negara dan diaspora itu secara khusus, ada kajian sendiri. Nah, itu saya kira di kajian kita masih belum banyak ya. Saya tidak mengatakan itu tidak ada beberapa, tapi belum menjadi satu banyak menjadi satu fokus. Kemudian ada pertanyaan, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh diaspora dalam konteks riset ya. Kalau kita meneliti diaspora dalam kaitan dalam sudut pandang HI, kita ada pertanyaan, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh diaspora atau pengaruh diaspora terhadap kebijakan luar negeri. Ini sebenarnya sama, tetapi berbeda. Maksudnya, kalau kita fokus pada kebijakan luar negerinya, kita fokus pada negaranya, maka fokus kita pada negara. Jadi yang menjadi primer itu, saya mungkin ada primer dalam konteks riset tentang diaspora, dan itu kita bisa buat aktor primer dan sekunder. Primer itu yang utama.
Jadi kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh diaspora artinya adalah kita fokus kepada kebijakan luar negerinya. Nah, sementara diaspora itu yang mempengaruhi, jadi diaspora itu dia. Tapi kalau kita balik pengaruh diaspora terhadap kebijakan luar negeri, maka kita menempatkan diaspora sebagai primernya. Sementara kebijakan luar negeri sebagai kebijakan luar negeri itu sebagai satu kasusnya saja, tetapi yang menjadi bahan diskusi adalah diasporanya. Nah, saya kira itu ada beberapa hal yang memang ini masih banyak masih pekerjaan rumah, maksudnya pekerjaan rumah kita untuk melihat lebih jauh lagi diaspora. Tetapi kesimpulan akhirnya adalah sebenarnya begini, diaspora itu memiliki potensi untuk menjadi menjadi satu isu, menjadi satu kajian penting dalam hubungan internasional karena perannya dalam konteks belakangan ini semakin besar, baik dalam konteks kekuatan ekonomi maupun pengaruhnya dalam hubungan antara negara atau negara penerima, konflik, kerjasama itu juga semakin nampak terlihat. Nah, oleh karena itu kita butuh satu tempat, butuh satu wadah bagaimana melihat diaspora itu dalam kajian hubungan internasional. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang silap atau kurang, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mas. Ini karena apa namanya? Moderatornya terkeluar saya langsung aja. Oke. Baik. Sebentar. Baik, terima kasih Pak Tony dan saudara-saudara yang berbahagia. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang isu HI dalam perspektif keamanan tradisional. Jadi yang saya tulis dalam buku itu yaitu memang mainstream HI itu memang awalnya mainstream keamanan tradisional. Jadi isu-isu keamanan tradisional itu menjadi topik yang sangat penting di HI karena ya secara alamiah studi HI itu fokus kepada keamanan tradisional yang mana isu keamanan tradisional itu menjadi bidang utama terutama selama Perang Dingin. Dan di sini dominasi teori realisme atau realis itu cukup ya sangat dominan bertahun-tahun sehingga saya dalam hal ini ketika menyampaikan materi ini tentu dari perspektif realis karena isu keamanan tradisional itu identik dengan realis. Nah, saya kira secara teoritik saya tidak akan menjelaskan tentang teori realisme itu, tetapi pada dasarnya bahwa isu keamanan tradisional itu menjadi kajian core study
di kajian hubungan internasional. Oke, maaf nih saya sambil mengklik-klik jadi ribet nih. Oke. Karena yang moderatornya ini terkeluar tadi barusan saya approve, semoga bisa Silakan Pak Masuk. nyambung Sorry, lagi. saya keluar tadi. Oke, ini masa moderatornya kehabisan Oke, pulsa. Bahaya. Sorry. Oke, saya lagi mulai Jaringannya Pak kurang bagus. Saidi. Silakan. Oke, silakan. Saya membahas berdasarkan area studies atau studi kawasan. Jadi isu keamanan apa saja yang menjadi topik besar sehingga ke depan kira-kira apa yang kemungkinan terjadi. Nah, dalam hal ini saya ulangi lagi perspektif saya itu dari sudut pandang realis. Artinya realis itu terkait dengan jangkar utama teori itu yaitu konflik, lalu balance of power, lalu aktor utamanya negara, itu menjadi core utama analisis ini. Nah, langsung saja. Oke, saya mulai di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara itu menurut saya ada 3 perbincangan utama dalam konteks isu keamanan tradisional atau keamanan secara umum ya, yaitu pertarungan antara Amerika dan Cina di Laut Cina Selatan, kemudian isu ekspansi Cina di Asia Tenggara, serta isu-isu berbasis lokal tetapi eskalasinya internasional. Seperti yang terjadi di Marawi, di Indonesia, di mana-mana itu isu-isu keamanan regional tetapi eskalasinya internasional. Jadi saya pikir itu penting, walaupun realis itu kurang memperhatikan aspek non-negara, tetapi saya mengambil sudut pandang misalkan neoclassical realism yang mengambil bahwa ada intervening factor yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri itu salah satunya ya aktor non-negara. Tetapi pada akhirnya aktor negara itu dominan, itu perspektif realis. Nah, dari sudut pandang ini saya melihat bahwa di Asia Tenggara ke depan sangat berpotensi yang namanya terjadi eskalasi konflik. Nah, saya hubungkan misalkan fenomena sekarang yang terjadi di Laut Cina Selatan, saya kira tidak lepas dari apa yang saya tulis itu. Jadi ketika terjadi gonjang-ganjing COVID-19 ini, tetapi ternyata di sana baru saja Amerika dan Australia melakukan latihan di sana, yang sehingga memancing memanasnya di Asia, di Laut Cina Selatan. Saya kira itu akan terus berlangsung. Nah, apakah mungkin dari hal ini berbagai skenario itu ada hubungan dengan Laut Cina Selatan? Saya kira saya berpandangan ada yang terkait. Karena di kawasan Asia Tenggara, yang mana Laut Cina Selatan itu menjadi hotspotnya, saya kira potensi untuk konflik masih sangat tinggi. Nah, saya kira itu juga dipengaruhi oleh situasi geopolitik, bahwa adanya perang dagang itu mengakibatkan eskalasi konflik di kawasan yang lain.
Nah, apakah kemudian pertarungan dagang antara Amerika dan Cina itu kemudian eskalasinya sampai ke Laut Cina Selatan? Saya kira ada pengaruhnya. Di tengah lagi-lagi persaingan atau memanasnya hubungan Amerika-Cina di tengah pandemi ini. Lalu saya berinjak ke kawasan yang lain, yaitu kawasan Asia Timur. Nah, menurut saya kawasan Asia Timur itu sebetulnya mempunyai budaya yang sama, yaitu Konfusianisme. Tetapi ternyata ada negara-negara di Asia Timur itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai jalan masing-masing. Meskipun secara penampilan mungkin sama, tetapi faktanya kan berbeda-beda negara. Nah, itu terkait dengan yang namanya nation state. Jadi setelah menjadi negara-negara sendiri, pembangunan identitas itu kemudian mempengaruhi sikap negara itu. Nah, itu mungkin agak konstruktivis ya, tetapi saya kira itu sangat terkait. Nah, pengaruh sejarah masa lalu, kemudian terkait dengan nasionalisme, hubungan antara negara dan masyarakat, itu tetap akan mempengaruhi kontestasi kekuatan keamanan di Asia Timur. Jadi, politik dalam negeri bagi saya sangat berpengaruh. Jadi, persaingan antara China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan itu terkait dengan 3 faktor di atas, yaitu sejarah, nasionalisme, kemudian bagaimana sistem di negara itu. Apakah totaliter, demokrasi, apakah komunis, demokrasi, liberal, saya kira itu berpengaruh. Nah, hal ini dipanaskan juga dengan adu kekuatan militer di kawasan itu yang sangat terkenal sekali. Nah, kita lihat pada visualisasi ini bahwa memanasnya Asia Timur sebetulnya ya ini, potensi konfliknya sangat besar karena satu, persaingan di dalam negara-negara Asia Timur itu sendiri, dan yang kedua, adanya kepentingan atau keterlibatan negara dari luar, terutama Amerika. Jadi, Amerika yang menempatkan pasukannya di hampir seluruh negara, di kawasan ini mau tidak mau menjadi sumbu yang bisa dinyalakan sewaktu-waktu. Nah, apalagi membesarnya isu nuklir Korea Utara. Nah, saya kira itu menjadi pemicu yang juga sangat penting untuk diperhatikan di Asia Timur. Nah, bagi realisme, kenapa sudut pandangnya selalu begitu ya? Karena mau tidak mau di sini perhitungannya adalah terkait dengan mana yang lebih kuat. Kalau Amerika dominan di sini ya berarti itu mau nggak mau ya itu perspektifnya seperti itu. Jadi Amerika selalu membuat mungkin itu pengaruh dari pakar-pakar di Amerika juga, lalu pengaruh coverage berita yang mana itu selalu mengunggulkan Amerika. Nah, makanya bagi saya apa yang dilakukan China dengan membuat Google sendiri, membuat sosial media sendiri, itu saya kira mereka tidak mau terpengaruh dengan hegemoni yang dimiliki oleh Amerika dengan
segala hal yang dimiliki itu. Nah, saya kira itu menarik sekali. Nah, itu di kawasan Asia Timur. Nah, di kawasan selanjutnya itu kawasan Asia Selatan. Nah, di kawasan Asia Selatan ini saya melihat bahwa di sana hanya diwakili oleh 2 negara saja, yaitu Pakistan dan India. Lainnya itu semacam pupuk bawang ya. Jadi tidak signifikan. Nah, kenapa Pakistan dan India? Ya karena ya tadi perspektif realis itu memandang bahwa kekuatan militer itu menjadi pemicu utamanya. Di persaingan antara India dan Pakistan itu sudah nuklir levelnya. Di negara secara ekonomi ya mungkin bisa dipertanyakan ya, tetapi Pakistan sudah sangat realis sekali perspektifnya. Jadi kalau dia tidak mempunyai nuklir, didahului India nanti. Jadi apa namanya? Perasaan terancam itu kemudian menjadi mainstream sehingga memicu Pakistan untuk berlomba-lomba dengan India yang itu sudah berkali-kali, terakhir tahun lalu itu sudah hampir terjadi perang. Jadi ketika UMY akan mengundang pakar dari Pakistan itu sempat cancel 2 kali gara-gara ruang udara ditutup sama India. Jadi hampir rugi itu beli tiket. Tapi alhamdulillah jadi sehingga kedua negara nggak jadi perang. Oke. Selanjutnya secara umum kenapa menarik? Ya karena ada persaingan antara kedua negara itu. Nah, di sini kita melihat ada China. Jadi China itu karena luas itu sampai di Asia Selatan. Nah, ternyata di Asia Selatan itu konflik antara India dan Pakistan itu juga dipengaruhi oleh rivalitas China dan India. Jadi di Kashmir itu salah satu wilayahnya itu dianeksasi oleh China dan sebagian Kashmir di Pakistan itu diberikan secara perjanjian kepada China. Kenapa demikian? Karena supaya China bisa memberi bantuan lebih kepada Pakistan dan India semakin takut karena kehadiran China itu. Nah, jadi saya kira itu menarik untuk kita teliti dan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik. Ada sekitar 2 kali dalam sejarah itu keterlibatan fisik konflik bersenjata antara India dan China. Karena aneksasi yang dilakukan oleh China karena dia mempercayai yang namanya 5 jari, 5 finger, yaitu akan menganeksasi yang pertama Tibet, kemudian Bhutan, Nepal, kemudian sebagian wilayah India, dan salah satu negara di wilayah di Kashmir. Itu ada 5 jari kalau dari atas itu. Nah, itu dipercaya oleh elit di China, khususnya terinspirasi dari Mao Zedong, 5 jari itu. Itu di kawasan Asia Selatan. Nah, di kawasan Timur Tengah itu tetap ke depan basisnya adalah pertarungan ideologi. Jadi konflik itu dipicu oleh yang namanya pertarungan ideologi dan ekonomi. Nah, sebetulnya di sana yang lebih dominan itu sebetulnya adalah pertarungan antara negara-negara besar. Aktornya sebenarnya negara-negara besar itu. Sedangkan korbannya itu ya masyarakat Timur Tengah. Nah, saya kira itu saya teringat pernyataan Pak Yusuf Kalla bahwa di Timur Tengah itu bahasanya sama, tapi
terpecah-pecah menjadi berbagai negara. Di Indonesia itu bahasa yang berbeda-beda, tetapi bisa konsolidasi. Nah, saya kira itu menjadi pesan penting kenapa itu menjadi dimanfaatkan betul oleh kekuatan-kekuatan besar, karena pada saat yang sama di Timur Tengah itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Nah, memanasnya Timur Tengah itu saya kira juga tidak lepas dari kehadiran begitu banyaknya pasukan asing di sana. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri, itu mulai dari Amerika, Turki, Rusia, Prancis, Italia, itu menempatkan pasukannya di Timur Tengah. Nah, tentu menempatkan pasukan itu tidak asal menempatkan, tetapi berdasarkan untung ruginya. Apa yang mereka tempatkan di sana itu ya terlepas dari kalkulasi untung rugi itu. Nah, yang terakhir ini saya kira di kiri itu update-nya 2015, yang terbaru ini kekuatan Amerika khususnya ini semakin berkurang. Tapi bagaimanapun tetap berpotensi karena baru saja di berita di Lebanon di tengah pandemi COVID itu terjadi kerusuhan. Nah, apakah itu nanti akan memunculkan bibit konflik yang lebih luas? Saya kira menarik untuk, bukan menarik ya, konflik itu tidak menarik ya, tetapi apa namanya, bisa kita amati. Semoga tidak menjadi konflik ya. Oke, ini pesannya tidak deder-deder. Oke, sekarang Afrika. Nah, di kawasan Afrika, maaf nih, sudah asar ini. Oke. Baik, di kawasan Afrika itu kebanyakan penstudi HI itu kurang tertarik karena ya mungkin kita kurang keren kali ya kalau membahas Afrika itu. Tapi alhamdulillah 2016 yang lalu kami tim di UMY termasuk saya diberi kesempatan untuk bergabung di penelitian di bawah Kementerian Luar Negeri untuk meneliti tentang Afrika. Walaupun belum pernah ke Afrika ya. Jadi apa namanya? Saya kira sedikit banyak bahan-bahan itu bisa saya pakai untuk menulis ini. Jadi lagi-lagi di tengah munculnya China, itu di Afrika menjadi menarik karena di sana terjadi power contestation juga sama. Nah, meskipun tidak mengarah kepada konflik yang lebih luas, tetapi justru di Afrika yang terjadi adalah konflik di dalam negara, yaitu tidak populer di kalangan realis. Nah, tetapi yang menarik adalah di Afrika kehadiran pasukan asing itu luar biasa. Saya kira konflik internal seperti di Sudan Selatan, di Darfur, di Mali itu juga ada kaitannya dengan kekuatan asing. Dilihat dari peta ini, meskipun China hanya menempatkan pasukannya di Djibouti, tetapi pengaruhnya signifikan. Nah, sebaliknya, rekan-rekan atau lawannya negara-negara lain itu hampir di merata seluruh Afrika menempatkan pasukannya di benua tersebut. Nah, saya kira ini juga menarik untuk diperhatikan karena bagaimanapun gelar pasukan yang dilakukan negara-negara itu akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan di Afrika. Mungkin bagi kita bisa mengkaji bagaimana gelar kekuatan tersebut bisa mempengaruhi politik dan kebijakan luar negeri di negara-negara Afrika.
Nah, yang selanjutnya itu kawasan Eropa dan Amerika itu menjadi kawasan favorit di kalangan penstudi HI selain Asia Tenggara sebagai negara domisili. Jadi ada yang bilang kalau tidak mengetahui politik Eropa dan Amerika itu kurang keren gitu ya. Tetapi ya memang itu lahirnya saja di Eropa, HI itu lahirnya di Eropa. Jadi pemikir-pemikir HI itu didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan Barat. Oleh karena kemudian muncul yang namanya non-Western IR theory. Jadi saya kira itu menjadi pesan bahwa ya kawasan-kawasan Eropa dan Amerika Utara itu menjadi fokus isu keamanan karena remote-nya di sana semua gitu ya. Oke. Nah, eksistensi NATO itu menjadi poin penting dalam studi keamanan di Eropa dan Amerika Utara. Karena NATO itu ditakdirkan menang di atas Fakta Warsawa, sehingga ekspansinya bahkan tidak hanya di Eropa saja. Jadi kalau operasi yang dilakukan oleh Amerika dan Sekutunya itu sebagian besar melibatkan NATO. Nah, kemenangan Amerika pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadikan Amerika berkuasa penuh terhadap keamanan di Eropa, kemudian diresmikan oleh Amerika sendiri dengan menempatkan pasukan di Eropa yang terkenal dengan US Europe Command. Jadi Amerika khusus membuat divisi yang menangani isu-isu keamanan di Eropa. Jadi Jerman, Prancis akan bangkit lagi seperti Perang Dunia Kedua atau pertama itu ya ada kemungkinan, tetapi masih ada penempatan pasukan di Amerika. Jadi tidak mudah, meskipun mungkin tapi tidak mudah. Nah, jadi saya kira hampir di seluruh sudut di dunia ini Amerika mempunyai komen atau komando yang ditempatkan di kawasan tersebut. Nah, kawasan Amerika Latin itu juga sama, itu kurang menarik bagi kawasan atau penstudi HI, peminat kajian HI. Karena tidak ada konflik. Walaupun ada, tetapi resonansinya tidak mengglobal seperti Ukraina, Timur Tengah, atau kawasan-kawasan lainnya. Tetapi menariknya, saya melihat bahwa kawasan Amerika Latin itu menarik karena terutama para pengkaji-pengkaji keamanan dalam perspektif kajian melihat Asia Amerika Latin itu dalam konteks pertarungan ideologi. Jadi keberhasilan sebagian negara Amerika Latin melepaskan hegemoni global, dikatakan melepaskan hegemoni global, itu karena adanya tokoh-tokoh itu. Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chavez, Evo Morales, itu semua menjadi aktor-aktor penting di kawasan Amerika Latin yang mempengaruhi keamanan di sana. Nah, hampir sebagian besar konflik di Amerika Latin itu akibat dari intervensi Amerika. Nah, yang terbaru saya kira apa yang terjadi misalkan saya lupa itu yang terbaru yang melibatkan Nicolas Maduro itu mana itu? Saya lupa saya. Itu akibat dari intervensi Amerika juga. Termasuk di Panama, di Kuba, di Bolivia,
karena menganggap bahwa negara-negara Amerika Latin ini harus tunduk kepada Amerika. Nah, demikian juga Amerika menempatkan apa yang disebut sebagai US Southern Command. Jadi US Southern Command ini ditugaskan untuk mengatasi gangguan keamanan di Amerika Latin. Nah, saya kira kalau dari segi interkonflik antar negara-negara di Amerika Latin itu sangat jarang terjadi. Justru konflik-konflik itu meletus karena ada intervensi di kawasan tersebut oleh negara asing. Nah, terbaru karena China juga masuk di kawasan Amerika Latin dengan investasinya sangat besar, saya kira juga akan mempengaruhi situasi keamanan di sana. Nah, sebagai wilayah US Southern Command, saya kira ke depan sangat berpotensi bahwa konflik-konflik di kawasan Amerika Latin itu akibat pertarungan dua negara tersebut. Oke. Nah, sebagai simpulan pada sesi saya kali ini, bahwa pertarungan antara Amerika dan China saat ini itu mau tidak mau menjadi faktor penting di balik isu keamanan internasional. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak Saide, silakan. Atau saya buka sesi pertanyaan langsung pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Langsung menyalakan mic-nya, baik kepada Pak Tony atau saya sendiri. Silakan. Ada yang bertanya? Saya Pak, boleh? Silakan Mas. Nama Yang siapa, pertama, dari mana? ya nama saya Lautan dari Hubungan Internasional. HIUMY? Ya, Oke. Angkatan berapa? angkatan 2019 Pak, muridnya Pak Sahide. Oke, silakan. Untuk Pak Tony, bahas diaspora. Nah, terus kayak ngelihat eksistensinya kayak banyaknya bangsa-bangsa kayak Cina, India di Indonesia, itu tuh sebenarnya mengancam sovereignty-nya Indonesia sendiri nggak sih? Kayak misalnya ambil contoh lain juga Amerika. Di Amerika kan banyak Cina, banyak India juga. Nah, itu tuh diaspora ini mengancam sovereignty sebuah negara nggak sih? Oke, silakan Pak Tony. Cukup Mas ya. Oke, silakan. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Mas Lautan. Jadi pertanyaannya, sorry tadi ada teman dia nggak tahu saya lagi ini. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah apakah eksistensi diaspora itu mengancam kedaulatan sebuah negara, gitu ya. Nah, ada beberapa kasus membuatnya seperti itu. Ada misalnya yang sering kali terjadi kasus mengancam dalam konteks begini. Ketika sebuah negara itu memiliki, jadi kan ada sebuah negara yang masyarakatnya itu jadi oposisi misalnya, kemudian dia jadi eksil, dia pindah ke negara lain dari suaka misalnya. Jadi itu kelompok-kelompok separatis itu mencari dukungan, mencari perhatian internasional terhadap sesuatu yang terjadi di negara asalnya. Itu kita sendiri di Indonesia kan pernah ada ya seperti itu. Kita juga
lihat ada kelompok-kelompok yang di luar di luar Indonesia, kemudian dia berusaha untuk mencari perhatian dunia, kemudian mencari dukungan, dan dalam konteks itu mereka ingin menyampaikan bahwa negara itu tidak benar gitu. Jadi harus ada perubahan. Nah, misalnya mereka mencari pengakuan, mereka mencari pembenaran atas eksistensi mereka. Di kasus-kasus yang lain dapat juga selain kelompok separatis dalam sebuah negara yang namanya negara kesatuan, ada juga kasus etnisitas, karena masalah etnisitas. Jadi begini contohnya, di sebuah negara itu, misalnya kita lihat contoh kasusnya itu diaspora Kurdi. Diaspora Kurdi itu kalau tidak salah, dia itu kan ada di Irak, ada di beberapa, ada di Turki juga seperti itu. Nah, mereka diaspora. Nah, diasporanya mereka itu di Eropa, mereka tuh menggaungkan untuk kemerdekaan Kurdi misalnya. Nah, itu kalau Anda memaknainya dalam konteks merongrong sovereignty dalam konteks seperti itu bisa terjadi diaspora seperti itu. Atau kemudian yang lainnya itu diaspora Siprus misalnya. Diaspora Siprus itu satu negara yang ada beberapa bagian dia itu masuk dalam wilayah Turki kalau tidak salah. Nah, itu masuk wilayah Turki. Nah, dia ketika mereka berdiaspora ke Eropa, mereka berusaha memperkuat identitasnya, kemudian membentuk satu kelompok, membentuk satu organisasi, mencari perhatian dunia internasional, kemudian ya mencoba kan memberikan banyak kritikan kepada Turki. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam konteks mengancam sovereignty ada juga. Memang makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ada kemungkinan peran diaspora yang mempengaruhi hubungan antar negara itu ada kemungkinan menimbulkan konflik atau juga menimbulkan kerjasama. Nah, dalam konteks itu bisa konflik itu. Nah, itu. Atau juga ada juga kasus yang lain. Kalau itu kan dari diasporanya. Ada juga negara lain yang memanfaatkan diaspora. Misalnya ada beberapa ada sebuah negara, misalnya negara asal itu melakukan intervensi kepada negara penerima diaspora. Nah, kalau tidak salah, kalau Anda melihat kasus Rusia, dari Rusia melakukan tadi disampaikan oleh Pak Ali itu tentang yang aneksasi misalnya di Ukraina, misalnya seperti itu. Itu ada salah satu alasannya adalah saya tidak itu orang Rusia gitu. Saya itu menyelamatkan orang Rusia. Nah, itu tadi. Makanya kan tadi di akhir saya bilang ada PR kita. Nah, itu menyelamatkan orang Rusia, tapi yang orang Rusia yang sudah jadi bagian dari negara lain. Nah, masalahnya yang orang Rusia yang jadi bagian negara lain itu juga memang meminta bantuan kepada Rusia, meskipun dia jadi bagian negara lain. Nah, itu memang jadi kalau dia dari dua kasus itu kita bisa melihat ada dua kemungkinan kelompok diaspora itu merongrong undermining sovereignty sebuah negara. Itu bisa jadi karena dia adalah bagian dari satu kelompok dalam negara asalnya sebagai bagian dari separatisme, atau yang kedua dia diaspora kalau itu kan aktif ya, diasporanya aktif. Yang kedua, diasporanya itu relatif pasif, tetapi negara asalnya itu berusaha untuk mencampuri kalau dalam konteks negara penerima jadi intervensi, tapi negara asalnya itu berusaha untuk menggunakan diasporanya itu sebagai alasan untuk melakukan aneksasi misalnya. Jadi saya kira itu yang mungkin, itu sangat mungkin, dan beberapa kasus memang sudah terjadi. Gitu. Saya kira itu. Oke, gimana? Yang lainnya silakan. Hafiz. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali dan Pak Tony. Ini saya dapat perkenalkan Pak, saya Hafiz. Nama saya Hafiz Ridati Saputra.
saya alumni HIWMY tahun 2015, lulusnya 2019. Sekarang sedang S2 di Monash University, Pak. Kebetulan saya menekuni isu terkait anti terorisme dan kekerasan politik, Pak. Oke. Nah, terkait itu saya memiliki sebenarnya ini terkait dengan negara kita ya, Pak. Karena saya dapat insight dari perspektif Barat kayak gitu, karena kebetulan saya tinggalnya di Melbourne karena kuliah ini. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya bahwa ilmu hubungan internasional ini, Pak, memang tidak bisa value free atau sama sekali tanpa ada interest. Mau bagaimanapun mengatakan hak asasi manusia di atas segalanya, toh pada faktanya di saat corona ini pun Amerika melakukan langkah yang luar biasa begitu kan, Pak. Kayak menarik bantuannya dari WHO yang sekitar 14,6% itu, menarik funding mereka. Nah, sehingga saya melihat bahwa teori-teori yang ada di hubungan internasional ini menjadi tidak relevan lagi, Pak. Misalkan seperti ini, Pak. Misalkan kita ingin menganalisis ini dari sudut pandang liberal, berarti dia ada democratic peace theory kayak gitu. Bahwa dua negara yang sama-sama menjunjung perdamaian pasti ujungnya ya berdamai, mengutamakan keuntungan mutual benefit. Nah, apa yang dilakukan Amerika ini, dia seperti melawan teori umum gitu, Pak. Jadi saya tidak melihat bahwa misal setelah pandemik ini selesai, kan pasti banyak nih yang ingin meneliti terkait pandemi corona ini, apakah menggunakan perspektif apa begitu, Pak? Mohon dicerahkan. Karena saya lihat ini akan menyebabkan new normal, berarti apakah teori-teori yang ada ini menjadi tidak relevan lagi begitu, Pak, untuk kita gunakan dalam penelitian kita 5-10 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Oke. Kan Hafiz. Ini ke saya ya, Hafiz ya. Monggo, Pak. Oke. Silakan Pak Baik. Masum. Terima Ambil kasih. alih kembali sebagai moderator ya, Pak Masum ya. Oke. Tapi jangan log out, Pak Saidi. Oke, siap. Assalamualaikum, Sorry. Kanda Ahmad. Ya. Apa Oke. kabar? Sehat toh? Baik, Hafiz. Sehat, Pak. Oke. Sip. Hafiz, matikan Iya, dulu mic-nya, Hafiz. Oke. Jadi Hafiz, menurut saya memang adanya, kalau saya tadi yang presentasi saya tadi memang perspektifnya realis karena keamanan tradisional. Nah, saya kira pertanyaan Hafiz tadi sangat menarik. Jadi di masa pandemik seperti COVID sekarang itu kalau realis ya mungkin kita berbicara COVID dan Laut Cina Selatan itu ya kok itu realis. Tetapi kalau secara umum jika kita ingin meneliti istilah pandemi ini ya ke non-traditional security, terutama ya human security, spesifik lagi ya health security. Jadi kebetulan saya lagi menulis itu, jadi itu yang sekarang lagi booming karena adanya pandemi ini. Jadi kalau teori HI yang mainstream memang tidak relevan lagi. Tetapi justru yang relevan adalah teori-teori yang non mainstream seperti tadi human security terutama. Karena adanya pandemi ini mau nggak mau korban utamanya individu. Individu yang lebih spesifik lagi ya masyarakat, dokter dan sebagainya yang itu di teori-teori mainstream tidak menjadi perhatian. Nah, adanya teori-teori yang tidak mainstream, yang non-traditional security itu mengakomodasi pembahasan terkait dengan kasus pandemi ini. Ya, kalau menurut saya ya human security atau health security. Ya, sebetulnya itu wilayahnya dari kajian kesehatan masyarakat ya, public health. Jadi, makanya HI itu seharusnya multidisiplin. Tidak boleh kita hanya mengacu pada teori HI itu. Justru kita harus memperkaya kajian kita itu dengan multidisiplin. Karena bagaimana kita harus mengetahui tentang public security kalau kita tidak mengetahui tentang problem keamanan apa yang di masyarakat, termasuk health security itu yang sangat dekat dengan public health atau kesehatan masyarakat.
Saya kira itu. Silakan yang lain. Atau Ya. mungkin Pak Tony mungkin mau ditambahkan, silakan dulu. Silakan Pak Tony. Baik, saya kira pertanyaannya menarik ya. Jadi tentang kalau kita lihat liberal, tapi saya sedikit memiliki pandangan begini. Jadi ketika kita belajar HI, kalau tadi mengkaitkan misalnya Amerika liberal dengan perilaku Amerika, maka kita perlu membedakan antara liberal dalam konteks politik di Amerika dengan liberal dalam konteks liberalisme dalam konteks teori dalam hubungan internasional. Jadi saya kira ada, meskipun disampaikan bahwa memang intinya rootnya itu dari liberalisme yang politik lagi, tetapi dalam prakteknya itu berbeda. Jadi kalau kita melihat dalam hegemoni Amerika Serikat sekarang, hegemoni Amerika Serikat sekarang itu dengan nilai liberal yang politik tadi, yang misalnya anti intervensi, kemudian justru Amerika itu melakukan intervensi atau yang dilakukan Amerika Serikat itu justru tidak berjalan dengan filsafat itu. Nah, mungkin kita perlu melihat kembali bahwa dalam liberalisme hubungan internasional itu kan tidak, meskipun intinya adalah kerjasama, basicnya kerjasama misalnya seperti itu, tetapi kan tidak menolak adanya konflik. Konflik itu ada, tetapi bisa di-manage atau diatur, dikelola seperti itu. Nah, jadi memang ada, kalau kita mengkontradisikan itu memang terlihat jadi Amerika menjadi aneh atau liberal tapi kok justru melakukan intervensi atau melakukan. Nah, sekarang justru kalau kasus COVID menurut saya itu menarik, ini seperti kajiannya Mas Ali gitu, bahwa kalau sekarang kan seolah-olah kerjasama itu kan menjadi seperti absen. Saya tidak melihat, saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi menjadi sangat minim. Gitu. Jangan-jangan yang terjadi ini kembali kepada kajiannya Mas Ali tadi, jadi realis sekali bahwa sekarang negara itu menyelamatkan dirinya masing-masing sekarang dalam kasus COVID ini. Gitu. Jadi saya kira memang kalau tadi dikatakan bahwa tidak tidak bebas nilai, ya memang iya. Kalau tadi dikatakan bahwa kenapa negara-negara liberal tidak berperan, nah, di ASEAN sendiri negaranya semuanya demokrasi liberal, tapi tidak ada perang besar misalnya kalau kita seperti itu. Jadi memang saya sepakat bahwa itu memang tidak bebas nilai. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tony, Pak Maksum. Mungkin satu lagi pertanyaan ya kalau ada. Silakan mungkin dari teman-teman. Jadi sampai jam 4 slotnya Pak Saide. Ya, sampai jam 4? Ya, saya jam 4. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Oke. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Saya dengan Nazar, Pak. Silakan. Jadi kan kalau memandang, memperkenalkan diri dulu, Mas Nazar. Ya, saya dengan Nazar dari Pasca HIWB, Pak. Jadi kalau tadi pandangan realis dalam perspektif setelah Perang Dunia, itu kan ada penolakan dari realis mengenai kekuatan power kaum liberal gitu, Pak. Nah, dianggap terlalu menyepelekan. Dalam kondisi sekarang ini, terutama juga terus mengalir bagaimana kekuatan setiap negara itu bersaing untuk memberikan nilai bagaimana unsur nuklir dan militer menjadi yang utama dalam kepentingan negara masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan realis terhadap perspektif untuk hubungan internasional ke depan dengan adanya liberalisme yang semakin juga dikembangkan dalam perspektif ideologinya. Terima kasih, Pak Ali. Oke, berarti ke saya ya, Pak Nazar. Apa aja? Oke, silakan. Oke, jadi menurut saya liberalisme itu pokok pangkalnya kan sebetulnya adalah
apa namanya, optimistik, kerjasama, dan terutama dalam bidang ekonomi, yang kemudian melebar ke yang namanya democratic peace theory itu. Yang ujung-ujungnya sebetulnya ya bagaimana demokrasi itu mengakomodir modal. Nah, kalau menurut saya ke depan ya itu masih tetap ada. Apalagi di Indonesia itu nuansa liberalismenya sangat kuat sekali. Nah, di negara-negara yang sudah mapan, saya kira perspektif liberalisme masih relevan. Cuman yang kemudian menjadi splinter di tengah-tengah itu kan adalah persaingan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia, major powers, sehingga mau tidak mau elemen realis itu kemudian muncul kembali. Nah, apa yang menurut saya signifikan adalah ya mungkin setelah Perang Dingin realis dikatakan tidak relevan, kemudian disusul oleh liberalisme dan konstruktivis. Tetapi bagi orang realis ya itu masih dominan karena sampai kiamat kayaknya negara-negara bangsa itu masih ada ya, nation state itu. Jadi kalau ada nation state berarti itu realis. Nah, terlepas nanti ada kerjasama atau tidak, itu saya kira itu sangat elitis sifatnya, karena liberalisme itu cenderung sangat elitis karena didominasi oleh elit negara juga, meskipun mengakomodir yang namanya aktor-aktor non-negara. Sehingga keputusan negara itu masih sangat dominan. Termasuk misalkan kerjasama menanggulangi COVID misalkan. Saya kira itu juga elemen negara masih dominan. Dan saya kira di saat-saat seperti ini misalkan individu langsung mengimpor APD dari negara lain juga mungkin sangat berisiko atau sangat tidak wajar. Justru yang sekarang yang terjadi ya kerjasama di kalangan negara-negara melalui saluran diplomasi resmi. Saya kira itu, Pak Nazar. Baik, mungkin Pak Tony ada mau ditambahkan mungkin Pak? Saya kira sudah jelas Mas Ya Ali. sudah ya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin kalau masih ada teman-teman yang Satu lagi lah, Pak Sidi. Ya, silakan mungkin satu lagi pertanyaan baru kita ini. Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada yang sudah Pak, boleh saya bertanya? Oke, perkenalkan, silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Safani Betullah Arsi. Saya dari mahasiswa HI UMM angkatan 2019. Oke, ini Pak Tony. Oke. Saya ingin menanyakan Pak, di masa pandemik ini kan ada beberapa negara, bukan beberapa negara sih, ada beberapa peristiwa dari negara yang menggugat China karena China seakan-akan menutupi informasi mengenai penyebaran COVID-19 dan juga gagal untuk mencegah terjadi penyebaran COVID-19 ke beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, dan lainnya. Nah, jika kita melihat situasi saat ini dan China juga menyangkal dan tidak ingin mengganti rugi dengan uang terhadap atau bertanggung jawab terhadap penyebaran ini, apakah nanti ada potensi konflik yang tadinya hanya antara Amerika Serikat dan China menjadi China ini seakan-akan dikeroyok oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan lainnya karena karena negara-negara yang terjangkit COVID-19 ini merasa dirugikan karena China gagal, karena menurut mereka China gagal mencegah penyebaran COVID-19 ini, Pak. Dan juga ini ada kaitannya dengan diaspora tadi,
karena di beberapa negara itu terdapat beberapa kasus rasisme terhadap etnis Tionghoa, sehingga bagaimana jika kita melihat adakah potensi konflik nih dari perspektif realisme, potensi konflik antara negara-negara ini dengan China nantinya? Terima kasih, Pak. Oke. Berarti ke saya ya Pak ya, Mas ya, Safan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau menurut perspektif realis, saya kira sangat memungkinkan adanya potensi itu. Tetapi tentu ada awalan-awalan atau pemicu-pemicu yang menjadikan konflik itu yang betul-betul menjadi eskalasi perang gitu ya. Tetapi menurut saya dalam beberapa tahun ke depan konflik ini belum sampai ke tahap peperangan. Tetapi akan menuju ke sana tentu sangat mungkin karena jika misalkan pandemi ini itu mengarah ke yang namanya kerjasama militer, misalkan seperti yang dilakukan Australia, kemudian Amerika, dan lain-lain, kemudian atas nama misalkan demi mengganti rugi dan sebagainya, saya kira itu sangat mungkin. Tetapi itu juga tidak mudah karena kompleksitas yang terjadi di kawasan yang saya sebut tadi hotspot tadi. Nah, saya kira itu jawaban saya. Jika misalkan pandemi ini dianggap sebagai pemicu, itu bisa jadi mungkin awal mula. Dan jika pandemi ini misalkan berlarut-larut, tidak selesai misalkan korbannya bertambah, tidak ada vaksin, tidak ada yang kerugiannya semakin besar, saya kira sangat mungkin terjadi konflik. Kalau dari saya itu Mas Safan. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan Pak Saide. Halo. Halo Pak Ali, boleh tambahan Pak? Oke, silakan. Sedikit Mas. Ya, itu tadi menyinggung masalah pandemik. Bisakah itu menjadi satu ancaman dalam sistem security internasional, terutama COVID ini, Pak? Sehingga menjadikan ancaman keamanan internasional, Pak. Jadi ibaratnya kan karena sudah mungkin banyak negara-negara yang merasa tidak nyaman seperti itu, Pak. Apakah ini bisa menjadikan satu bentuk ancaman sehingga mengarah kepada bentuk konfrontasi gitu? Oke, baik. Ya. Saya kira mengarah karena seperti yang dikatakan Pak Tony tadi, adanya COVID ini bukannya bekerja sama, tetapi saling melindungi atau egoisme itu tinggi sekali karena dia tidak mau warga negara lain itu menyeberang ke negara yang terkait karena itu akan mengganggu yang namanya keamanan, walaupun keamanan manusia, tetapi jika manusia seluruh negara itu terancam, ya maka itu menjadi keamanan negara juga. Makanya dalam konsep national security itu, konsep keamanan individu itu sangat penting. Sehingga jika kerugian akibat pandemi itu kemudian memicu terjadinya eskalasi konflik yang lebih besar, karena mungkin kehabisan bahan pangan atau kehabisan energi, itu bisa mengarah ke konflik antar negara. Tetapi mungkin antar negaranya juga perlu kita teliti lagi, karena kemudian tidak ada negara yang kemudian mengaku untuk disalahkan, kan tidak ada. Nah, meskipun sekarang misalkan China dianggap sebagai pemicu pandemi itu, tetapi kan tidak semua negara menyetujui, tidak meng-approve. Hanya negara-negara yang sekarang misalkan
India dan Inggris melakukan somasi atau ingin melakukan melakukan gugatan lah istilah gitu. Tapi kan tidak semua negara melakukan itu. Terlepas dari berbagai faktor, saya kira potensi untuk berkonflik itu ada, tetapi tidak mudah sekali. Itu sangat kalkulatif sekali. Tetapi kalau untuk misalkan untuk mengubah konstelasi di sebuah kawasan saja, misalkan di Asia Tenggara saja atau Asia Timur saja, saya kira itu masih sangat mungkin. Saya kira itu Pak Nazar. Terima kasih. Baik, karena Pak Saide terkeluar lagi, jadi rumahnya sinyalnya agak susah. Saya kira semoga Pak Saide. Pak Saide, halo. Saya kira saya mewakili Prodi HI Program Magister mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tony khususnya yang telah bersedia memberikan materi pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sehat di sana, sukses selalu. Dan kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Di.